رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Thayyibah dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam acara serpihan serial ayat-ayat pilihan di bulan Ramadan. Dan kali ini Anda semua akan ditemani dengan saya yang akan membawakan tema tentang salat. Kenapa sih saya harus membawakan tema tentang salat ini? Karena menurut saya ini penting. Karena banyak sekali orang yang berkata, untuk apa sih kamu salat? Atau percuma sih kamu salat? Toh masih ngelakuin dosa. Ngapain sih kamu salat? Toh belum benar juga. Sering dong, pasti kalian sering mendengar kata-kata seperti ini. Ingat teman-teman, jangan pernah tergoda dengan jebakan syaitan. Syaitan itu hanya membisikkan, menggoda kita supaya apa? Jangan ngelakuin sholat, kamu belum benar. Itu hanya bisikan saja, itu hanya jebakan syaitan supaya kita tidak melakukan sholat. Toh padahal, sholat sendiri ini yang mengurangi kita daripada berbuat dosa. Seperti itu. Seperti pada firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu sifat daripada salat, mencegah daripada dosa. Lalu ada yang berkata nih seperti ini, sudah ustazah atau sudah ustadz, tapi belum tercegah juga. Seperti itu. Justru dengan salat itu akan ada rasa, setidaknya ada feeling gitu. Dengan salat ini ada feeling. Itu membuktikan bahwasanya salat adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seperti itu. Jadi adanya rasa. Yang penting tuh rasa dulu timbul. Kenapa? Karena dengan rasa itu lama-kelamaan kita itu akan ngerasa malu ngelakuin dosa. Lama-lama itu kita nggak enak kalau ngelakuin dosa. Itu akan muncul secara perlahan. Ada proses di dalamnya. Dulunya kita yang bangga dengan dosa, kalau ngelakuin dosa nih nggak ada malu-malunya, bangga aja gitu. Tapi sekarang udah mulai ada malunya, udah mulai ada rasa kayaknya nggak bener nih, kayaknya ada yang salah nih. Feeling gitu, menimbulkan adanya feeling dulu. Maka fokus kita adalah memperbaiki sholat. Karena dengan kita memperbaiki sholat, Allah akan memperbaiki hidup kita. Ini harus dicatat nih, ini penting banget. Ini penting banget. Dengan kita memperbaiki sholat, Allah akan memperbaiki hidup kita. Masya Allah. Kenapa kita harus memperbaiki sholat? Pertanyaan yang bagus itu. Mungkin kita ketika melakukan sholat, masih menunda-nunda waktunya. Ketika Allah sudah memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih main HP. Ya enggak? Pasti itu benar. Itu mungkin satu alasan. Alasan lain, mungkin ketika kita sholat, kita itu belum dapat saf awal. Gitu. Kemudian apa lagi? Kemudian mungkin ketika kita sholat, kita kurang memperbanyak istighfar. Mungkin ketika kita sholat, kita belum menambahkan sunnah di dalamnya. Seperti itu. Dan kalian pasti sering mendengar kata-kata seperti ini. Sholat itu sia-sia. Untuk apa sholat gitu? Sia-sia tuh kita nggak tahu masuk surga atau neraka gitu ya.
Itu benar-benar kata-kata yang benar-benar keliru sih. Kita sholat aja kita nggak tahu masuk neraka atau surga. Apalagi kita nggak sholat. Toh sudah pasti masuk neraka nanti. Seperti itu ya. Nah, jadi fokus kita adalah memperbaiki sholat. Supaya Allah memperbaiki hidup kita. Jadi kembali lagi bahwa fokus kita adalah memperbaiki sholat supaya Allah perbaiki hidup kita. Biarkan walaupun banyak orang berkata seperti ini, sholat itu sia-sia. Ingat sahabat Thaibah, gak ada yang sia-sia di dunia ini. Gak ada kebaikan yang sia-sia. Gitu. Jadi sholat itu gak sia-sia. Justru karena sholat itu mengurangi dosa. Karena sholat kita mengurangi daripada ingin berbuat maksiat. Udah sholat tapi kok masih bohong. Udah sholat tapi kok masih korupsi. Toh namanya masih proses. Mungkin sekarang saya masih berbohong seperti itu. Tapi karena sholat, kedepannya Allah akan bantu kita. Kita akan merasa sadar bahwa bohong itu salah. Seperti itu. Jadi ada proses. Kembali lagi bahwa setiap yang kita lakukan itu berproses. Berproses. Lalu banyak pula omongan yang seperti ini. Untuk apa kita menghijabi kepala tapi tidak menghijabi hati? Seperti itu. Ada yang berbicara seperti itu. Untuk apa kita menghijabi kepala? Lebih baik kita menghijabi hati saja dulu. Itu salah. Kenapa itu salah? Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutupi hati mereka. Hati itu jangan ditutup. Hati itu dibuka. Alam nashrah laka sadrak. Jadi yang benar adalah menutup kepala, membuka hati. Itu yang benar. Jadi kembali saya ingatkan kepada Sobat Thaibah dimanapun kalian berada bahwasannya sholat itu penting. Apalagi di bulan suci Ramadan. Kita perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat tarawih, sholat fardu, sholat witir, sholat sunnah lainnya. Kita perbanyak untuk melakukan ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan sholat, orang yang melakukan dosa, orang yang sering melakukan dosa akan mulai malu. Yang dulunya dia merasa bangga dengan dosa-dosanya, perlahan dia akan malu, perlahan ia akan mulai menyesal. Sedikit demi sedikit akan berkurang. Jadi pentingnya sholat adalah untuk memperbaiki diri kita. Sesimpel itu. Yang penting adalah istiqomah. Sekian dari saya. Semoga di bulan suci Ramadan kali ini dapat memberikan banyak keberkahan dan banyak pembelajaran untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان